baca. Pertama kita membuka webinar pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pembacaan basmalah bersama-sama. Semoga menjadi salah satu jalannya acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Berikutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada tim yang bertugas menyiapkan lagu dan Bapak Ibu hadirin yang ada di ruang Zoom untuk mengambil sikap dan sempurna. Kok iso bendang? Kok iso bendang? Cek Bu Didin, apakah ada Ya, kendala? sebentar Bu, masih kendala Bu. Putus-putus. Sudah muncul Bu? Sudah Halo? Bu, sudah. Monggo lanjut. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri Indonesia kebangsaan dan tanah air. Marilah kita baru Indonesia bersatu. hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku itu yang lakinya Bangunlah partainya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bu Anita, tes suara tidak jelas Bu Anita. Ya Bu ini, Monggo silakan. ya mohon maaf Pak Ibu. Nah, alhamdulillah meskipun ada kendala teknis tadi, sangat terbaca sekali dari ruang Zoom bahwa rasa nasionalisme Bapak Ibu yang hadir adalah luar biasa. Dengan semangat nasionalisme ini, kita tentu berusaha untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah, langsung saja menuju acara berikutnya,
yakni laporan Ketua Panitia selaku KKPN Belajar ID Kabupaten Tuban, Bu Nur Aini Aisyah, Eskom MPD, waktu kami berikan. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Pak Abdul Rahmat, yang luar biasa, yang sudah selalu hadir dalam kegiatan positif, terutama komunitas belajar di Kabupaten Tuban. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu peserta dari seluruh wilayah, saya lihat ada beberapa dari luar Tuban. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita semua bisa menjalankan salah satu sebuah proses perbaikan yang terus-menerus Bapak Ibu. Saya yakin di dalam kegiatan hari ini niat kita semua adalah untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus kepedulian kepada para murid. Mohon izin Bapak Kepala Dinas melaporkan bahwa kegiatan hari ini merupakan kegiatan Komunitas Belajar ID Tuban yang kesekian kalinya kita mengagendakan tiap bulan minimal 1 kali Bapak, sehingga kami mengadakan namanya program webinar bulanan. Di webinar bulan Mei ini kami menjadikan salah satu bentuk pengimbasan dari teman-teman belajar ID Tuban yang diundang di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan di Jawa Timur, yaitu Ibu Subaida dan Ibu Didin. Kemudian dibantu oleh teman-teman Google Master Trainer yang akan berbagi praktek baiknya, yaitu Pak Dedi Mega dan Pak Zeni Sutresno. Jadi di dalam kegiatan hari ini Bapak akan berlanjut dengan kegiatan malam hari besok, di mana total ada 4 narasumber dan 4 materi yang berbeda-beda. Harapannya semua Bapak Ibu yang hadir malam hari ini juga hadir besok malam, karena ini satu rangkaian. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ikut yang malam hari ini, maka besok itu materinya berbeda Bapak Ibu, dan sama-sama menariknya, seperti itu. Saat ini yang sudah tergabung di dalam Zoom meeting ada 306 Bapak, dan terus bertambah. Harapannya bisa mencapai target kami 500 peserta. Kemudian untuk videonya akan kami unggah di channel YouTube Belajar ID. Jadi video kegiatan malam hari ini akan kami unggah di channel YouTube Belajar ID Tuban, sehingga Bapak Ibu yang belum bisa bergabung di dalam Zoom meeting malam hari ini dan besok bisa menyimak siaran ulangnya di YouTube channel Belajar ID Tuban untuk hari-hari selanjutnya. Terakhir Bapak izin melaporkan bahwa kami alhamdulillah kemarin mendapat kepercayaan menjadi salah satu tim fasilitator komunitas belajar dalam sekolah Bapak, di mana esensinya ternyata berbeda dengan komunitas belajar antar sekolah. Jadi kalau Belajar ID Tuban itu termasuk salah satu jenis kombel antar sekolah, maka yang sekarang menjadi gaung pemerintah itu lebih ke kombel dalam sekolah, di mana harapannya tiap sekolah memiliki kombel yang aktif, yang rutin, dan menggunakan 3 ide besar Bapak. Yang pertama adalah fokus ke pembelajaran, jadi yang diperhatikan adalah murid di masing-masing sekolahnya, bukan sekolah orang lain. Yang kedua nanti bagaimana berkolaborasi atau saling bergotong royong di dalam komunitas itu. Jadi antara kepala sekolah dan guru-guru saling bersinergi. Yang terakhir adalah berfokus kepada kualitas pembelajaran yang terus meningkat, yang akan dibuktikan di peningkatan rapor pendidikan sekolah dalam salah satu program perencanaan berbasis data. Jadi demikian Bapak, harapannya Bapak Ibu yang hadir malam hari ini merupakan semua adalah guru-guru dan Bapak Ibu kepala sekolah yang siap
menghidupkan Kombel dalam sekolahnya masing-masing. Dengan kegiatan sekali lagi fokusnya adalah murid, murid, dan murid. 3 kali ya Bapak Ibu ya, murid, murid, dan murid di sekolahnya masing-masing. Sekali lagi jangan berpikir sekolah orang lain karena hari ini tugas kita kembali ke bahasanya adalah internal ya. Dalamnya harus dikuatkan dulu sehingga kita semua bisa menjadi sel-sel gitu ya, perubahan atau transformasi pendidikan yang lebih baik. Pada malam hari ini khusus Bapak, titik tekan kami adalah pemanfaatan digitalisasi pembelajaran, di mana nanti fokusnya ada 2, yaitu pemanfaatan Chromebook bagi sekolah yang mendapat bantuan, ataupun Bapak Ibu yang tidak mendapat bantuan tapi sudah memiliki fasilitas komputer, laptop, atau tab. Jadi bagaimana murid-murid dipakai menggunakan alat-alat tersebut dalam pembelajaran, dengan memanfaatkan akun Belajar ID Murid. Jadi saat ini rata-rata guru-guru semuanya aktif, tapi muridnya belum aktif. Harapan kami setelah kegiatan ini, semua Bapak Ibu guru bisa mengaktifkan akun Belajar ID-nya murid. Ya, itu laporan dari kami Bapak. Sekali lagi kami sangat berterima kasih dan sangat bangga kami memiliki sosok Kepala Dinas Pendidikan yang sangat hebat, yang selalu membersamai kami bergerak, tumbuh. Semoga semua yang Bapak lakukan menjadi amal jariah Bapak dan menjadi sebuah prestasi emas untuk Kabupaten Tuban. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bu Nuraini. Seperti biasa, dengan sambutan laporan yang sederhana namun selalu menyurut api semangat, khususnya di dan baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yakni sambutan sekaligus keynote speaker, yang dengan hormat kami mohon Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak Abdurrahman SDMT, untuk menyampaikan atau mengisi sesi sambutan dan acara pada malam hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar ID sekaligus juga Ko-Kapten Belajar ID Kabupaten Tuban, Ibu Nuraini, beserta seluruh pengurus dan anggota Belajar ID Kabupaten Tuban. Yang saya hormati seluruh narasumber yang nanti ikut membantu dalam acara webinar pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran dan praktek baik sebagai upaya tindak lanjut pengelolaan kinerja di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih semuanya diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara webinar ini yang diselenggarakan oleh komunitas Belajar ID. Kemudian kami tentunya dari Dinas Pendidikan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang besar-besarnya khususnya kepada seluruh panitia komunitas Belajar ID yang selalu bersama-sama dengan kami, berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan ini ada dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, utama pendidikan yang ada di Kabupaten Tuban. Dan alhamdulillah ini sudah kesekian kalinya ya komunitas Belajar ID melaksanakan acara baik itu pelatihan, webinar maupun workshop. Kami berharap
kerjasama dan kolaborasi ini terus kita jalin dan terus kita tingkatkan, karena kami menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa kami dari Dinas Pendidikan ini juga punya keterbatasan. Kami tidak bisa bergerak sendiri dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan kami butuh juga peran serta semua pihak yang peduli terhadap pendidikan. Nah, ini terutama ya komunitas-komunitas pendidikan yang ada di Kabupaten Tuban. Dan semua ini juga sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Bupati Tuban, Bupati kita, Mas Aditya Lindra Farizki. Beliau itu juga sangat konsen dan sangat perhatian sekali terhadap pendidikan, dan salah satu misi beliau ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang terlatih juga. Nah, ini harapannya ya tentu dengan kualitas SDM yang baik ini juga akan linear ya nanti terkait dengan peningkatan kesejahteraan juga, karena dengan kualitas SDM yang baik nanti kesempatan untuk memperoleh pekerjaan ini juga akan terbuka dengan lebih baik lagi. Ini adalah harapan secara umum, tapi secara khusus harapan kita terkait dengan SDM yang ada di dunia pendidikan ini, terutama SDM yang ada di baik itu guru maupun kepala sekolah dan tenaga pendidikan ini, harapannya nanti juga kualitasnya juga meningkat, dan harapan nanti setelah kualitas meningkat ini nanti akan ya berdampak terhadap kualitas anak didik kita, tentunya anak didik kita, para peserta didik ini juga akan kualitasnya juga akan menjadi baik. Yang pertama tentu harus kita perbaiki dulu kita sendiri, para guru, kemudian para kepala sekolah, kepala satuan pendidikan ini kualitasnya kita perbaiki. Baru setelah itu nanti tentu kita bisa menata anak didik kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua kami juga menyampaikan apresiasi juga tentunya kepada para peserta, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar ini sudah luar biasa, sudah ikut acara ini, sudah menunjukkan niat baik ya, niat baik Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu sekalian ini sudah punya niatan untuk berubah. Tentunya berubah ini dalam rangka untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik ya. Tentunya kalau guru ini ya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya nanti, baik itu nanti yang akan dilaksanakan di satuan pendidikannya masing-masing. Sesuai dengan tema pada acara ini, yaitu terkait dengan pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran, sekalian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi ini luar biasa perkembangannya. Tentunya ya perkembangan ini jangan sampai ya, para guru ini yang mestinya harus terdepan ini dalam menyambut perkembangan ini, jangan sampai ketinggalan. Nah, karena siapapun sekarang ini bisa belajar, ya. Belajar itu artinya bisa belajar mandiri. Anak-anak didik kita ini pun bisa mungkin belajar secara mandiri. Dia itu mungkin bisa belajar karena sekarang teknologi informasi juga mudah, kita dengan teknologi ini kita mudah mendapatkan informasi. Ya semuanya informasi itu dengan mudah kita dapatkan, dan jangan sampai para guru malah tertinggal kalah dengan peserta didiknya, jangan sampai, karena sekarang sih kan didik kita juga terkait dengan IT ini juga pengetahuannya juga luar biasa, karena kadang juga ngalahi orang tuanya, kadang orang tua itu malah diajari sama anak-anaknya. Nah ini mau kita mohon semua para guru juga jangan sampai tertinggal. Tentunya ini juga sejalan dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga pemerintah sudah meluncurkan terkait dengan platform kaitan sama akun Belajar ID. Harapannya memang dari akun Belajar ID ini semuanya, baik itu para guru, kemudian kepala sekolah maupun peserta didik ini juga mempunyai akun sendiri-sendiri, dan harapannya nanti dari akun ini nantinya para guru ini juga
bisa menerapkan terkait dengan pembelajaran ini sudah mulai kita melakukan digitalisasi lah terkait dengan pembelajaran, karena dengan pemanfaatan IT ini saya yakin kita akan semuanya akan dipermudah kita, baik itu dalam membuat perencanaannya, baik pembelajaran maupun nanti dalam hasilnya pun nanti juga akan lebih baik lagi kalau kita memanfaatkan IT. Tentunya juga ini juga akan berdampak kepada anak didik kita. Anak didik kita juga akan menjadi ya lebih, kalau materi pembelajaran kita sampaikan ini bagus, menarik, dia juga akan senang ya. Yang penting bagi kita ini bagaimana membuat suasana pembelajaran ini menyenangkan kepada anak didik kita. Nah, ini perlu inovasi, kreativitas kita. Salah satunya ya kita memanfaatkan teknologi informasi ini, IT ini. Jadi dengan IT ini saya yakin semua pekerjaan pun menjadi lebih cepat. Kita membuat suatu aparat mungkin akan menjadi cepat. Ini juga sekarang eranya juga ada sekarang ini sudah zamannya AI ya, semuanya juga dimudahkan dengan adanya itu. Dan saya yakin dengan pembelajaran yang mungkin kita memanfaatkan IT yang ada, ini akan lebih interaktif, lebih menyenangkan. Anak didik kita pun akan mendapatkan pengalaman baru. Mereka juga akan tertarik dan akhirnya juga dengan sendirinya juga akan belajar terkait dengan IT ini. Nah, ini juga memancing anak didik kita juga nantinya supaya mereka juga bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Namun demikian, memang perkembangan teknologi ini juga masih ada kendala-kendala juga, keterbatasan-keterbatasan juga, baik itu terkait sarana prasarana. Ya, ini terus kami dari Dinas Pendidikan juga terus berusaha untuk melengkapi terkait dengan kekurangan tersebut. Dan alhamdulillah ini dalam masa era Bupati kita, Mas Lindra ini, dalam kurun waktu tidak ada 3,5 tahun ya, kepemimpinan beliau ini, kita sudah meluncurkan sebanyak 3.800 Chromebook ya ke seluruh sekolah, baik itu sekolah SD, SMP, itu baik negeri maupun swasta. Kita bantu mereka dengan Chromebook, fasilitas Chromebook. Tapi memang karena kebutuhannya juga luar biasa banyak, ini juga setelah bertahap, insya Allah kita akan terus penuhi sehingga ya kesempatan kepada anak-anak didik kita ini juga punya kesempatan, kalau terutama juga di daerah-daerah pelosok ini juga tentunya anak didik juga butuh bisa merasakan terkait dengan adanya teknologi ini. Dan juga kendala yang lain mungkin juga adanya jaringan internet ini juga menjadi kendala kita terkait dengan pemanfaatan IT ini. Nah, ini semuanya jadi pelan-pelan kita nanti bisa penuhi secara bertahap nantinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami dari Dinas Pendidikan, kami sampaikan tadi terus berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas baik itu guru maupun tenaga pendidikan maupun kepala sekolah ya yang ada di satuan pendidikan. Kita selalu berupaya itu. Kita selalu melaksanakan berbagai upaya, baik itu pelatihan, webinar maupun workshop yang ada dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Dan alhamdulillah setiap kali kita melaksanakan acara-acara tersebut, kita juga selalu melibatkan komunitas-komunitas yang ada. Nah, ini ya, biasa kita melibatkan juga kaitan sama guru penggerak, kita juga melibatkan beliau semua, sehingga apa yang didapatkan oleh para guru-guru ini juga bisa diimbaskan kepada para guru yang lain. Kita harapkan seperti itu. Kemudian apa yang disampaikan tadi, saya setuju dengan Bu Nuraini tadi bahwa kita kuati dulu yang ada di sekolah kita, kombel yang ada di sekolah kita, komunitas belajar yang ada di kita. Memang peran dari komunitas belajar yang ada di dunia pendidikan ini seperti
Belajar ID misalkan ini memang fungsinya ya mengimbaskan ke semua satuan pendidikan. Tapi kalau Kombel yang ada di satuan pendidikan ya kita kuati apa yang ada di satuan pendidikan kita sendiri. Karena sekarang ini sesuai ketentuan yang baru, para guru ini juga diharuskan untuk melakukan pelaporan ya terkait dengan kinerja ya, pengelolaan kinerja. Ini juga tentunya kami berharap untuk perencanaannya, karena untuk pengelolaan kinerja ini kita mulai dari perencanaan, kemudian juga ada pelaksanaan. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai pelaksanaan. Nanti sebentar lagi mungkin di akhir semester kita akan melakukan evaluasi ya, penilaian. Dan setelah itu mungkin awal semester lagi kita juga sudah merencanakan lagi. Dan kami berharap pembelajaran ini juga sudah mulai, para guru itu juga dalam pembelajarannya membuat materi pembelajaran juga memanfaatkan IT yang ada. Nah, ini kita harapkan semuanya para guru juga sudah mulai memanfaatkan IT yang ada. Ya, kita mulai. Pak Rahmat, mohon maaf ke unmute Pak. Halo Pak Rahmat. Pak Rahmat, nuwun sewu. Ngapunten. Oke. Nggih, monggo Bapak nyuwun Bisa. ngapunten. Nggih. Ya, maaf. Kita harapkan memang semua para guru ini bisa memanfaatkan IT ya dalam proses pembelajarannya. Ya, karena memang IT ini sangat membantu kita dalam rangka untuk mempercepat proses pembuatannya maupun nanti supaya materi pembelajaran ini juga menarik bagi siswa kita. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, utamanya para guru, para peserta webinar ini, sehingga bisa diterapkan nantinya di satuan pendidikannya masing-masing. Ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, sehingga nanti kualitas anak-anak didik kita juga akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya maaf. Sairi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak selalu membersamai kami dalam kegiatan dan bersedia memberikan sambutan ke kita. Jadi mungkin ada yang curhat Bapak di kolom chat bahwa SD-nya dan SMP-nya belum dapat kelompok Bapak. Mungkin bisa dicatat seperti itu. Alhamdulillah seperti yang disampaikan dalam sambutan pembukanya salah satu kita pada malam hari ini adalah dalam rangka perbaikan kualitas hidup. Insya Allah nanti endingnya muaranya untuk perbaikan kualitas tempat kita di sekolah masing-masing dan perbaikan di akhir Salam. Pak Ibu Ida, saya bisa dibantu? Ya, boleh Bu. Suara Bu Anita kurang keras Bu. Mohon maaf Ibu, memang ada kendala teknis. Kami upayakan untuk bisa maksimal. Bisa dilanjutkan Bu, monggo. Ya, mohon maaf. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke materi yang akan disampaikan oleh dalam hari ini, alangkah baiknya kita lanjutkan. Kita mulai dahulu kegiatan pada malam hari ini dengan pembacaan doa. Untuk doa malam ini kami mohon Bapak Kartono SPD dari SDN Wakil Kecamatan Jatirogo untuk berkenan menjadi doa pada malam ini. Pada Pak Kartono, silakan. Terima kasih Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu,
Kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan webinar pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran dan praktek baik sebagai upaya tindak lanjut pengelolaan kinerja. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini hingga memberi manfaat bagi kita semua. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan webinar ini, mulai hari ini hingga esok hari. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah momen kegiatan webinar ini sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi kami dalam menjalankan tugas kami sebagai pendidik dan dapat diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari yang bermanfaat bagi peserta didik. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amyat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wal illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Semoga dengan dibacakan doa tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini dan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang berkah. Amin. Mohon maaf, Bu Isyarofah, ada yang perlu disampaikan? Nggak ada, Bu. Silahkan lanjut. Baik, alhamdulillah. Kita menuju ke acara utama. Mohon izin, saya undur diri. Matur. Terima kasih Ya, banyak Pak Assalamualaikum. Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Bapak. Baik Bapak Ibu, berikutnya acara utama yaitu penyampaian materi dari narasumber. Namun sebelumnya agar materi dan diskusi nanti bisa terlaksana dengan lebih gayeng, dengan sedikit lagi, akan dipandu oleh moderator kita pada malam hari ini yang akan bertugas sebagai moderator. Mohon izin memperkenalkan diri adalah Ibu Siti Maslufin MPD. Selamat malam Bu Lufin. Selamat malam Bu Anita. Alhamdulillah Bu Lufin ini adalah tenaga pendidik di SMP Negeri 2 Rengel, begitu Bu Lufin ya. Bu Lufin ini sedikit profil Bu Lufin saja, beliau merupakan guru penggerak angkatan 5 dan saat ini masih aktif bertugas sebagai pengajar praktik di angkatan 10. Alhamdulillah karena Bu Lufin juga sudah hadir, narasumber juga sudah hadir. Untuk selanjutnya kegiatan penyampaian materi saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Lufin selaku moderator. Silakan Bu Lufin. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak Abdul Rahmat STMT. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar ID Kabupaten Tuban sekaligus sebagai Kokapten Kabupaten Tuban, Ibu Nur Aini Aisyah Eskom MPD. Yang saya hormati narasumber kita malam ini, Ibu Siti Zubaidah MPD dan Bapak Dedi Mega Saputra SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia dan seluruh Bapak Ibu guru hebat peserta webinar malam ini. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita masih mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertatap muka, dapat bertatap maya dalam
webinar yang diadakan oleh komunitas belajar ID Kabupaten Tuban dengan judul Pemanfaatan Digitalisasi dalam Pembelajaran dan Praktik Baik sebagai Upaya Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja dalam Keadaan Sehat Walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada materi malam ini ada dua materi. Materi yang pertama yaitu dengan judul Transformasi Pembelajaran Menyenangkan Bersama Chromebook yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Zubaida. Kemudian materi yang kedua adalah Praktik Baik Pembelajaran Menyenangkan Bersama Chromebook yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Mega Saputra. Bapak Ibu, sebelum materi kita simak bersama-sama, saya akan menyapa Bapak Ibu guru hebat peserta webinar malam ini dengan sebuah pantun. Bunga mawar beli seikat, Cakep, harum baunya sungguh nikmat. cakep, Selamat malam Bapak Ibu guru hebat, semoga cakep. malam ini tetap semangat. Cakep. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita tetap semangat sampai acara ini selesai. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang pertama malam ini adalah transformasi pembelajaran menyenangkan bersama Chromebook yang akan dipaparkan oleh Ibu Siti Zubaida MPD. Selamat malam Ibu Siti Zubaida. Selamat malam Bu Lupin. Apakah suara saya sudah jelas nggih? Nah, alhamdulillah. Terima Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Oh bahagia, itu yang terpenting Ibu. Bapak Ibu, sebelum Ibu Siti Zubaida menyampaikan materi yang pertama, akan kami bacakan profil dari Ibu Siti Zubaida. Ini kami dapat dari PMM, beliau adalah guru yang luar biasa, ini pelopor dari pelatihan mandiri, Ibu. Ibu Siti Zubaida adalah guru IPA di SMPN Duan Jenu dan mendapat tugas tambahan sebagai wakil urusan kurikulum. Kegiatan lain yaitu beliau aktif sebagai penggerak komunitas belajar MGMP IPA Kabupaten Tuban dan komunitas belajar SMP Negeri Duan Jenu. Pencapaian Ibu Siti Zubaida adalah seorang guru penggerak angkatan 7, penulis artikel jurnal, pendidik bersertifikat Google, narasumber praktik baik IKM, pendekar jurus 5, kontributor perangkat ajar, penelaah aksi nyata batch 2, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu malam ini. Semboyan hidup adalah belajar sepanjang hayat. Luar biasa Bu Siti Zubaida malam ini sebagai narasumber kita yang POP kata anak-anak gaul sekarang. Baik Ibu Siti Zubaida, waktu Ibu 30 ke depan, 30 menit ke depan, sekarang waktunya adalah pukul 19.46. 30 ke depan waktu untuk memaparkan materi yang sama. Pada Ibu Siti Zubaida, disilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Lupin. Selamat malam Bapak Ibu peserta hebat. Salam bahagia dari sisi layar kita bersua. Mohon izin berbagi di webinar yang penuh semangat. Digitalisasi dengan belajar ID, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Tuban, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak Abdur Rahmat STMT selaku keynote speaker pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Ketua Komunitas Belajar ID, Ibu Nur Aini Aisyah Eskom MPD, Bapak Ibu narasumber BIMTEK kegiatan penguatan kombel dari Belajar ID, Bapak Ibu panitia webinar malam hari ini, Bapak Ibu host dan juga Ibu host dan juga Ibu moderator,
serta Bapak Ibu guru peserta webinar hebat malam hari ini. Izinkan saya untuk screen layar dulu, ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Bu, sudah. Sudah, Bu. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Siti Zubaidah MPD dari UPT SMP Negeri Duanjenu. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita cek ombak dulu, ya. Bapak Ibu bisa menjawab iya atau tidak di kolom chat. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah akun Belajar ID baik pendidik maupun peserta didik yang dulu pernah panjenengan dapatkan dan diaktifkan, apakah sudah dimanfaatkan pada saat pembelajaran di kelas? Monggo dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Dan untuk yang pertanyaan kedua, apakah sekolah Bapak Ibu termasuk penerima Chromebook, baik itu tahun 2020 sampai tahun 2022, dan apakah sudah dimanfaatkan? Monggo ditulis di kolom chat. Oke, saya cek dulu ya untuk jawabannya. Bu Luvin bisa dibantu untuk membacakan kolom chatnya. Oh, nggih, sebentar, ini di sini ada nih. Oke, sudah. Kemudian Bu Madiani ini belum mendapatkan Chromebook. Saya ke atas dulu, sudah dipakai. Ada yang belum juga dan belum dapat bantuan. Nggih. Kemudian Bu Endah ini belum pernah dapat Bu Siti Khairiyah SDN Sembung. Kemudian sebentar, saya bawa Bu Dasri Purwaningsih sudah dipakai. Kemudian user X ini juga sudah. Bu Sri Ana Rizka Khairiyah, jawaban 1 belum, jawaban 2 sudah. Berarti sudah mendapatkan Chromebook, tapi Belajar ID-nya belum dimanfaatkan dalam pembelajaran. Pak Hindra ini sudah, nggih, Pak Hindra dari SDN Pelajar ini sudah dua-duanya berarti. Kemudian Bu Wiwin Sofiani sudah menerima, Bu Ririn ya nomor 1 sudah dimanfaatkan. Bu Sumini dari Nganjuk, pertanyaan kedua belum, Bu, belum dapat Chromebook. Kemudian Bu Madiani sudah memanfaatkan akun Belajar ID tetapi belum mendapatkan Chromebook. Bu Rizky Kurnia Dewi, akun Belajar ID sudah, bukan penerima Chromebook. Bu Darwati TK Tunas Harapan itu sudah, tapi sekolah saya belum dapat bantuan Chromebook. Pak Didik Trianto sudah. Bu Resti Yohana Sari sudah dapat 3 unit. Alhamdulillah, biarpun hanya 3, Bu. Semoga nanti bisa bertambah di tahun berikutnya. Pak Muhajir juga sudah menerima. Bu Tri Kartika Sari sudah. Kemudian Bu Siti Khairiyah ini belum pernah dapat, Bu. Bu Umi Salamah sudah. Bu Iin Ani sudah. Pak Helmi ya sudah dimanfaatkan dari SDN Cepokorejo ini sudah. Kemudian Chromebook-nya juga sudah dan sudah dimanfaatkan. Kemudian Bu Novi dari UPT SMP Duanjenu ini sama dengan saya, belum menerima Chromebook. Pak Teguh, jawaban sudah memanfaatkan tapi belum mendapatkan bantuan Chromebook. Oke, Bapak Ibu, nggih, sudah ada yang belum, ada yang sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas cek ombaknya dan keaktifan panjenengan semua. Ini ada yang namanya sama dengan saya, Ibu Siti Zubaidah dari Muslimat NO2. Salam kenal, Bu, sesama nama yang sama. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, nggih. Oke, ini Bapak Ibu kita tutup dulu. Oke,
Ini penerima Chromebook di Kabupaten Tuban, Bapak Ibu, nggih, karena kita di Kabupaten Tuban. Untuk yang kabupaten yang lain, yang dari luar Kabupaten Tuban, bisa dicek jika panjenengan di Jawa Timur, bisa dilihat di Superman, Bapak Ibu. Superman itu di situ menyediakan tidak hanya Chromebook saja, tapi juga pemanfaatan rapot. Di situ panjenengan bisa melihat progres dari sekolah panjenengan. Seperti itu, Bapak Ibu. Di Kabupaten Tuban ada 16 sekolah PAUD yang sudah menerima Chromebook, 87 SD, 13 SMP, dan 5 SMA. Totalnya ada 121 sekolah yang menerima Chromebook, dan Alhamdulillah di Kabupaten Tuban untuk pemanfaatannya itu berdasarkan laporan di Superman itu sudah 100% Bapak Ibu. 36 itu kondisinya rusak, 2 hilang. Yang 2 itu hilang. Untuk pendapatkan Chromebook ini dari tahun ke tahun selalu meningkat Bapak Ibu. Jadi di tahun 2020 itu ada 17 sekolah yang mendapatkan, di tahun 2021 itu 48 sekolah, sedangkan di tahun 2022 itu ada 56 sekolah. Jadi menurut Pak Kadin tadi, mungkin di tahun berikutnya ada tambahan lagi dan insya Allah akan naik. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, dari sekian banyak sekolah yang menerima Chromebook, apakah semua sudah memanfaatkan dengan baik? Kemudian kita kaitkan dengan belajar ID yang panjenengan dapatkan dulu dan sudah diaktifkan, baik itu guru, kepala sekolah, TU, ataupun peserta didik. Apakah semua sudah dimanfaatkan? Oke, saya simulasikan dulu untuk Superman Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya masuk di sini, kelihatan Bapak Ibu nggih? Oke. Di sini Bapak Ibu bisa mengetikkan di browser Bapak Ibu yaitu superman.lpmp atau Superman saja. Itu akan muncul seperti ini. Kemudian panjenengan klik yang superman.lpmp.jatim.net. Di sini ada banyak fitur-fitur yang panjenengan bisa lihat progres dari sekolah panjenengan, yaitu mulai dari dashboard permasalahan aktivasi akun belajar ID dan rapor pendidikan, pemanfaatan rapor yang tahun kemarin, pemanfaatan rapor pendidikan tahun 2024, rekap PPDB Pemuda, dashboard pengguna Sipla, dashboard aksi nyata, topik transisi PAUD dan KSD. Malam ini kita fokus ke dashboard yang verbal Chromebook. Yang ini Bapak Ibu nggih. Ini bisa panjenengan klik, kemudian panjenengan cek. Oke, di sini sebentar masih loading. Nah, di sini total 99,52% dari jenis bantuan APBN. Kita klik saja, kita cari Tuban, Kabupaten Tuban, Bapak Ibu, di kolom Kabupaten Tuban, ya. Oke, kemudian difilter, bisa panjenengan catat Bapak Ibu, kalau nanti takutnya lupa, ya. Nah, kalau sudah, jenengan scroll ke bawah, Bapak Ibu. Diklik ke bawah, ini di Kabupaten Tuban ada 121 sekolah penerima, dan sudah dimanfaatkan 100%. Tapi ini hanya pengisian apakah di lapangan dimanfaatkan beneran atau tidak itu juga tidak bisa dilihat ya Bapak Ibu, tidak bisa dimonitoring. Kemudian dicek sampai ke bawah, di sini ada APBN, kemudian ada Provinsi Jawa Timur, ya. Jenengan klik Provinsi Jawa Timurnya. Oke, kalau sudah akan ketemu seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu panjenengan pilih kabupaten lagi, karena kita akan masuk ke ini yang Jawa Timur semua, keseluruhan. Kita pilih yang Kabupaten Tuban misalnya. Kalau panjenengan dari Kabupaten Sumeneb, berarti jenengan filter di Kabupaten Sumeneb. Kita filter dulu Bapak Ibu. Nah, di sini akan ada laporan Bapak Ibu berapa jumlah komputer atau Chromebook yang panjenengan terima setiap sekolah, jumlah SN yang sudah diregistrasikan Bapak Ibu, jadi di SN-nya itu dilaporkan lewat apa namanya aplikasi, jumlah yang dilaporkan, kemudian status NN-nya. Di sini ada yang lengkap, ada yang belum lengkap. Karena kalau belum lengkap ini, misalnya jumlah Chromebook-nya 15, jumlah SN-nya baru 14 yang dilaporkan. Berarti ini kurang 1. Nah, ini status pemanfaatannya sebelahnya ini ada status pemanfaatnya. Ada 121 sekolah dari tingkat TK, SD, SMP,
sampai SMA Bapak Ibu. Di sini tidak ada yang SMK penerimanya. Nah, di sini panjenengan bisa cek sendiri, misalnya di sini jumlah komputernya 1, jumlah SN-nya 1, berarti lengkap. Kalau yang ini 15 dari SD Negeri Melangi misalnya, jumlah komputer 15, jumlah SN-nya 9. Nah, berarti di sini belum lengkap SN-nya, maka perlu dilaporkan SN-nya. Kemudian Bapak Ibu kita kembali lagi. Oke, kita kembali ke Bapak Ibu nggih. Untuk selama ini Bapak Ibu ada persepsi tentang pemanfaatan, miskonsepsi tentang pemanfaatan TIK, bahwa biasanya komputer, laptop, Chromebook itu hanya bisa digunakan untuk ANBK saja. Kemudian jika rusak tidak bisa diperbaiki lagi. Jika rusak harus diperbaiki dengan dana pribadi dan hanya bisa digunakan ketika daring. Ini adalah miskonsepsi Bapak Ibu. Kenyataannya TIK, pemanfaatan TIK, Chromebook ataupun komputer atau gawe dan sebagainya itu bisa digunakan tidak hanya pada ANBK, tapi juga bisa digunakan pada saat pembelajaran. Kalau rusak apa bisa diperbaiki? Bahkan kalau tidak dipakai saja, komputer atau Chromebook juga bisa rusak Bapak Ibu. Daripada nganggur rusak, lebih baik dipakai sama-sama rusaknya. Kalau menurut saya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bisa diperbaiki tidak dengan dana pribadi Bapak Ibu, tapi bisa digunakan dana BOS untuk memperbaiki Chromebook atau TIK yang ada di sekolah kita. Kemudian tidak hanya daring Bapak Ibu, di luring pun kita bisa memanfaatkan dari Chromebook ataupun media TIK yang kita miliki di sekolah. Oke, klik. Di sini ada penanganan CB yang rusak Bapak Ibu. Ini ada panduannya, tapi tidak saya bahas. Panjenengan bisa nanti klik sendiri di sini, termasuk panjenengan ketika kurang NCN-nya tadi ya, nomor serinya belum dilaporkan, itu bisa di sini. Kemudian kontak produsen itu bisa dikontak untuk produsen Chromebook Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir jika Chromebook-nya panjenengan rusak. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Oke. Kemudian kenapa Bapak Ibu dengan Chromebook yang sudah panjenengan dapatkan? Chromebook itu adalah perangkat yang cepat, mudah, aman, dan dapat dibagikan. Kecepatannya itu nyala dalam 8 detik, bebas virus, dan otomatis akan mengupdate terus-terusan. Kemudian kemudahannya, tampilannya familiar, datanya otomatis di backup dan mudah dikelola maupun diganti. Sedangkan keamanan dari Chromebook itu bebas virus, terenskripsi, setelan keamanan sesuai dengan profil akun Anda, dan canggih Bapak Ibu karena melakukan tes massal dan kontrol aplikasi. Oke. Kemudian, Chromebook untuk yang upgrade ke pendidikan, education ini mudah mengelola setelan perangkat, dapat disesuaikan dan dikelola perangkatnya sesuai semua pengguna dan perangkat dalam skala besar. Di sini dapat melindungi siswa dari konten yang tidak aman Bapak Ibu dari Google maupun YouTube, dapat mengatur aplikasi dan ekstensi di Chromebook. Jadi Chromebook dengan Chromebook yang education ya Bapak Ibu, itu bisa mengatur ujian massal dengan aman dan mengunci perangkat dalam domain. Ini kelebihan dalam pengelolaan Chromebook yang pendidikan. Kemudian Chromebook itu bisa dinyalakan, ada touchpad-nya jika yang harganya agak mahal nih Bapak Ibu. Kemudian keyboard-nya, WiFi atau Bluetooth juga bisa, sama seperti komputer atau laptop Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian bisa juga akses file offline, itu juga bisa. Aksesibilitasnya juga tinggi, aplikasinya juga banyak, layarnya juga plus LCD, dan ada print file-nya juga, sama seperti laptop ataupun komputer. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan Chromebook dan akun Belajar ID Bapak Ibu? Ada berbagai cara. Tadi ada yang menyebutkan hanya dapat 3 Chromebook, Bu. Ada yang dapat 15 Chromebook, ada yang dapat 14 dan sebagainya. Jadi bermacam-macam karena menyesuaikan dengan jumlah murid yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi semakin banyak murid kita, peserta didik kita, maka Chromebook yang akan kita terima juga semakin banyak. Seperti itu, karena menyesuaikan dengan jumlah murid.
di sini Chromebook bisa digunakan untuk satu kelas, yaitu dengan model mercusuar, di mana guru melakukan presentasi di depan kelas menggunakan proyektor. Bisa juga Chromebook-nya dibuat duet, Bapak Ibu, satu Chromebook untuk 2 siswa, digunakan secara bersamaan, kemudian akun belajar ID-nya juga gantian. Tidak hanya satu anak itu tok, jadi bukan akunnya guru yang dimasukkan di sini pada saat pembelajaran, tapi juga akun belajar murid, Bapak Ibu. Karena selama ini terdeteksi bahwa akun belajar murid itu tidak aktif atau jarang digunakan dalam pembelajaran. Itu yang terjadi dan terdata di pusat, Bapak Ibu. Kemudian bisa juga dengan metode api unggun, siswa dibagi menjadi kelompok, jadi satu kelompok diberikan satu Chromebook, kemudian dibuat diskusi. Di sini akun belajarnya juga bisa gantian ketika login dan digunakan. Dan yang terakhir adalah model orkestra, di mana siswa mendapatkan satu Chromebook, satu anak. Berarti di sini kalau satu kelas 32, maka jumlah Chromebook-nya juga 32. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Ini untuk Chromebook itu bisa menggunakan Google Workspace for Education, mulai dari Gmail, Google Drive, sama seperti laptop, Google Doc, Google Slide, Google Chrome, Google Classroom, Google Meet, Jamboard, Google Sheet, ini yang tidak asing bagi panjenengan semua, dan Google Form, Bapak Ibu. Kita lanjut. Kemudian akun belajar ID itu juga bisa masuk dan terintegrasi ke Canva, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya Chromebook saja, semua, bahkan tabletnya anak ataupun HP-nya anak itu juga bisa login ke akun belajar ID. Dan itu premium, tidak berbayar, dengan fitur-fitur yang tidak terbatas di pendidikan, Bapak Ibu, yaitu Canva for Education. Ini yang paling menyenangkan dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi setiap anak bisa login ke akunnya dengan aplikasi Canva. Jadi setiap anak punya. Kemudian Quizzes ini juga tidak asing di panjenengan semua, Quizzes ini. Karena dulu itu saya pernah menggunakan Quizzes itu pernah tidak bisa, karena harus upgrade dan berbayar. Ternyata dengan menggunakan akun belajar ID, kita sudah tidak berbayar lagi. Dan bisa membuat soal dengan cara teleport atau mencari soal dari yang lain. Jadi kita sebentar saja sudah dapat bisa membuat soal beraneka ragam. Kemudian kita lanjut. Ini yang Chromebook nih, bisa untuk misalnya pembelajaran di jenjang PAUD, Bapak Ibu. Di sini di PAUD itu bisa Bapak Ibu menggunakan Chromebook dengan Google Workspace for Edu, yaitu Google Doc, Google Slide, Jamboard, itu bisa digunakan bersama-sama dengan murid dengan akun belajar murid. Kemudian GWE, P5 dengan GWE, pembelajaran berdiferensiasi dengan Google Doc, Google Form, YouTube, dan sebagainya. Lanjut lagi. Kemudian ini yang kelas 1 dan 2 itu juga bisa dimanfaatkan, biarpun murid kita itu masih kecil Bapak Ibu, tapi bisa misalnya anak-anak diajari untuk mengetik kata, kemudian menghafalkan akun belajar ID-nya, diajari untuk login pakai akun belajar ID-nya, logout dengan akun belajar ID-nya, kemudian rekap keaktifan siswa dengan menggunakan Google Form, ya Bapak Ibu, misalnya absen, itu bisa diberikan di kelas 1 dan 2. Kemudian aktivitas ayo berhitung dengan Jamboard, ragam ide belajar, dan sebagainya. Ini banyak sekali variasi. Kemudian untuk kelas 3 dan 4 fase B itu bisa menggunakan jelajah IPAS dengan Google Ads, Bapak Ibu, di sini. Kemudian Canva dengan proyek membuat poster promosi, misalnya di P5, anak kewirausahaan misalnya kan bisa membuat poster promosi dengan Canva, kolaborasi dengan Google Slide, dan banyak sekali ragam belajar yang lainnya untuk fase B. Kemudian ini yang fase D, Bapak Ibu, ada Rambo. Rambo itu menggunakan Classroom, jadi semuanya dimasukkan ke Classroom. Anak-anak penyimpanan mulai dari materi dan sebagainya mengerjakan tugas pakai Classroom. Kemudian bisa juga kolaborasi antara BK dan informatika dengan Canva, dan juga praktik lintas bidang, Bapak Ibu, dari semua Google Workspace for Education. Kemudian di sini juga untuk kelas 9 dan 10 juga sama, bisa proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dan juga Speedy, ini Google Reference School, semua bisa dipakai mulai dari jenjang PAUD sampai SMA, Bapak Ibu. Kita lanjut.
Nah, ini untuk yang kelas 11-12 menggunakan metode STAR dalam pembelajaran. Karena kalau kelas 11-12 kan anak sudah dewasa, jadi pendidikannya bisa diarahkan ke metode STAR dalam pembelajaran, yaitu situasi, tantangan, aksi, kemudian mereka merefleksikan. Speedy juga bisa, pembelajaran dan IHT juga bisa. Ini contoh-contoh dari praktek baik pemanfaatan akun belajar ID di kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Ini banyak sekali pemanfaatannya. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing, cuman kurang maksimal dalam aplikasinya di kelas, terutama untuk siswa. Kemudian ini adalah aplikasi yang saya lakukan penerapan. Sekolah saya itu berada di tengah-tengah sawah, Bapak Ibu. Bahkan sekarang itu yang paling menjadi kendala tantangan kami itu masalah listrik. Nah, listrik itu kalau di musim kemarau itu mesti nyalakan komputer satu saja susah, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi, tetapi kalaupun kita punya tantangan, kita punya hambatan, itu tidak menjadikan permasalahan bagi kami anak untuk tidak belajar. Jadi tetap ada asesmen bakat minat, kita juga mengikuti asesmen nasional berbasis komputer tahun 2000, mulai 2021 kita sudah AMBK, 2021, 2022, 2023, ini kita pakai genset. Kalau urgent seperti ini kita sewa genset Bapak Ibu. Kalau masalah seperti sekarang ini, karena listrik itu kadang susah untuk nyala, karena voltasenya kalau sudah turun itu nyalakan komputer itu tidak bisa. Tetapi kami berpikirnya tidak berbasis pada hambatan. Bagaimana kita juga melayani anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yaitu anak milenial. Jadi kami juga sebisa mungkin dengan hambatan yang seperti itu, pembelajaran kami pun tetap berbasis IT, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, jadi anak-anak disuruh membawa gawai atau HP. Kalaupun anak tidak punya HP, kita sediakan tablet. Karena di sekolah itu, biarpun kami tidak menerima Chromebook, kami mendapatkan tablet, Bapak Ibu, yaitu tablet yang dulu afirmasi BOS itu sebanyak sekitar 29 tablet. Jadi kalau anak tidak mempunyai tablet, tidak memiliki tablet, kita HP, kita sediakan tablet. Misalnya di sini penggunakan gawai untuk mengerjakan asesmen diagnostik awal literasi numerasi dengan memanfaatkan PMM fitur asesmen murid. Jadi setiap tahun asesmen murid tetap kami gunakan dan sehingga kami tahu kemampuan literasi numerasi murid kami itu segini. Jadi kami punya strategi dalam pembelajaran bagaimana peningkatan literasi numerasi. Alhamdulillah 3 tahun ini literasi dan numerasi sekolah kami naik terus Bapak Ibu. Belum turun, semoga tahun depan juga tidak turun Bapak Ibu. Karena awal kita sudah berstrategi dengan melakukan diagnostik awal. Kemudian di sini ini anak-anak menggunakan Canva, yaitu membuat media presentasi dan mempresentasikannya di depan kelas. Karena murid kami SMP ya sudah seusia fase D, maka mereka sudah kami biasakan untuk berbicara di depan. Jadi tidak hanya membuat media, tapi juga mempresentasikan hasilnya. Dari membuat media ini kami juga mengajari literasi Bapak Ibu, terutama menggunakan ChatGPT di Canva. Jadi kalau misalnya saya refleksi itu kok kurang, itu gimana cara mencari materi dengan mudah, itu anak-anak sudah bisa. Kemudian bagaimana memposisikan warna, kemudian gambar, huruf, itu sudah kami ajari. Tantangannya itu pada saat awal. Misalnya kelas 7 awal pertama kali mereka membuat media itu yang sulit. Kadang membutuhkan 3 kali pertemuan, tapi selanjutnya akan cepat. Hanya awal saja Bapak Ibu yang sulit. Selanjutnya mereka akan terbiasa dan bisa. Kemudian ini dengan menggunakan quizzes ya. Kurang 5 menit nggih. Oke, terima kasih. Ini juga kurang sebentar. Ini asesmen diagnostik awal pada saat pembelajaran. Yang ini pada saat ulangan harian. Yang gambar kedua ini pada saat kita diagnostik P5, jadi kebutuhan sebelum kita menentukan topik modul project, dan yang terakhir ini pada saat kita diagnostik awal materi pembelajaran, itu menggunakan quizzes. Kemudian ini pendampingan murid dalam mengaktifkan akun belajar ID-nya itu di gawainya masing-masing kita dampingi semuanya, kemudian pendampingan satu persatu. Kemudian ini menggunakan game Wordwall nih Bapak Ibu untuk materi klasifikasi makhluk hidup, ini seru sekali anak-anak di kelas.
Kemudian ini yang menggunakan tablet untuk Google for Education ini yaitu menggunakan Google Doc untuk membuat laporan praktikum IPA dan Google Sheet untuk membuat diagram atau diagram batang Bapak Ibu. Itu sudah kami ajarkan ke anak-anak. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Untuk penutup dari saya, didiklah anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Transformasi digital dalam pembelajaran adalah kunci untuk berkembang dan bertahan di dunia yang terus berubah. Bersama kita bisa mencapainya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Saya kembalikan kepada Bu Siti Masludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Zubaidah yang telah luar biasa menyampaikan materi yang pertama pada malam hari ini. Bapak Ibu peserta, nanti ada sesi tanya jawab setelah materi yang kedua disampaikan. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, kita lanjutkan untuk pemaparan materi yang kedua, yaitu dengan judul Praktik Baik Pembelajaran Menyenangkan Bersama Chromebook yang akan dipaparkan oleh teman kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dedi Mega Saputra SPD. Selamat malam Bapak Dedi. Selamat malam Bu Mas Lupin. Gimana suara saya terdengar jelas? Ya, kurang keras sedikit Bapak, mungkin bisa kurang. Oke, sebentar. Agak jelas? Oh, jelas, nggih. Nggih. Baik Bapak Ibu, nggih, sebelum Pak Dedi memaparkan materi yang kedua, akan saya bacakan untuk CV beliau. Bapak Dedi Mega Saputra SPD adalah seorang pengajar di UPT SD Negeri Remen 2, Kecamatan Jenuh. Pengalaman beliau luar biasa. Beliau adalah Ketua KKG Gugus 3 Melati Kecamatan Jenuh. Beliau juga merupakan narasumber IKM, pembatik level 3, dan Pak Dedi ini juga seorang guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tuban. Beliau juga seorang guru pamong PPG Daljab 2023. Beliau juga seorang Google Master Trainer level 1, pendekar jurus 5, dan beliau adalah seorang proktor ANPK tahun 2022 sampai 2023. Keterampilan yang beliau miliki adalah bidang IT dan bidang musik. Luar biasa Pak Dedi. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Bu Lutfi, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Baik Pak Dedi, untuk materi yang kedua monggo dipaparkan selama 30 menit. Bapak Ibu, setelah paparan materi yang ke-1 dan kedua nanti ada sesi tanya jawab. Monggo Pak Dedi. Terima kasih Bu Madwi. Sebelum saya share screen ya, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, yang terhormat Ketua Komunitas Belajar ID Kabupaten Tuban, serta host dan moderator, serta Bapak Ibu peserta webinar pada malam ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik Bapak Ibu peserta webinar, pada kesempatan malam ini ya mungkin sudah mulai mengantuk ya. Ini nanti kita akan berdiskusi dan berbagi praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Zubaidah. Memang ada nyambungnya ya, karena mungkin paparan secara teori, tapi prakteknya bagaimana untuk jenjang SD. Nah, itu nanti saya akan paparkan beberapa kegiatan. Sebetulnya banyak, tetapi hanya beberapa karena waktu yang memang terbatas untuk kami memaparkan. Mohon izin share screen. Apakah sudah nampak? Belum? Sudah Bapak, sudah. Alhamdulillah. Baik, bentar. Baik Bapak Ibu, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik belajar menyenangkan dengan akun Belajar ID dan Chromebook
di UPT SD Negeri Remen 2. Perkenalkan, nama saya Dedi Mega Saputra dari guru kelas 5 UPT SD Negeri Remen 2. Sudah dipaparkan oleh Bu Mas Lubin. Terima kasih Bu Mas Lubin atas paparannya. Kemudian kita langsung masuk saja praktek baik dengan alur STAR. Jadi saya ceritakan sedikit bahwa pemanfaatan akun Belajar ID saat ini merupakan program nasional yang digadang-gadang oleh Kementerian Pendidikan. Peranan teknologi dalam dunia pendidikan berkembang pesat. Kebutuhan terhadap teknologi sangat diperlukan di era globalisasi saat ini. Bagaimana digitalisasi sudah merambah ya. Bagaimana gadget-gadget sudah dipegang oleh anak dari usia dini sampai dewasa. Secara kebetulan letak sekolah saya sangat dekat dengan objek vital nasional yaitu besar PT TPPI dan PT Pertamina, di mana itu merupakan aset lingkungan ya yang mempengaruhi kami untuk mengembangkan teknologi. Dilihat dari bagaimana sekolah tersebut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi IT sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan dengan optimal dalam pembelajaran, seringkali memanfaatkan Chromebook yang sudah kami dapat, yang sudah sekolah kami terima dari Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Terima kasih pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban memberikan sekolah kami 15 Chromebook, 20 tablet, mungkin tahunnya yang berbeda. Yang saya tahu Chromebook yang saya terima, kebetulan yang menerima Chromebook tersebut sebanyak 15 tahun 2020. Tantangan yang sering dihadapi adalah jaringan yang kadang kurang maksimal. Karena memang bagaimanapun juga, walaupun secara geografis letak sekolah kami daerah landai, terkadang sinyal juga menjadi gangguan. Karena banyak faktor ya, kita di sekolah saya kebetulan memakai WiFi. Kadang WiFi itu ada beberapa trouble di suatu daerah dan akan berdampak. Sehingga para guru harus memuat ulang atau merefresh lagi, misalnya dalam pembelajaran online. Ada rasa ragu dalam menggunakan perangkat TIK dalam pembelajaran. Ini biasanya Bapak Ibu ragu-ragu, takut rusak. Kalau nggak gitu juga murid juga takut rusak, nggak berani untuk mengeksplor kemampuannya dalam menggunakan perangkat TIK. Selain masih ada beberapa murid juga belum terlalu lancar dalam menggunakan Chromebook karena kurang familiar. Jadi walaupun strukturnya sama seperti laptop atau komputer, terkadang beberapa fitur di tombol Chromebook itu harus menyesuaikan dan berbeda. Kemudian kadang-kadang masih kesulitan untuk masuk karena memang Chromebook dikhususkan untuk mengenal akun Belajar ID saja. Kadang-kadang dimasukkan akun biasa. Itu tantangannya. Seperti gambar, beginilah keadaan sekolah saya di daerah ujung utara Kabupaten Tuban, tepatnya di Tanjung Awar-Awar, dengan bersebelahan dengan pabrik besar. Jadi ini saya ambil gambarnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu dari luar Jawa, dari ya. Kemudian aksi praktek baik yang sudah saya lakukan. Ya. Yang pertama pada tahun 2021 kalau tidak salah, ini masih ada yang pakai masker. Itu saya mengaktifkan akun Belajar ID itu di kelas 6. Nah, pendampingan terhadap murid yang bersangkutan tentang fungsi dan manfaat akun Belajar ID. Pada langkah ini, para murid diperkenalkan tentang kelebihan akun Belajar ID dibandingkan dengan akun email biasa. Jadi pada pengaktifan ini anak-anak langsung praktek langsung. Jadi anak-anak langsung praktek untuk aktivasi akun. Jadi bukan gurunya, karena kebetulan saat itu anak-anak sudah di kelas
Jadi sudah bisa sendiri pakai HP. Kemudian pada tahun 2022 ya, yang seperti yang disampaikan Bu Yubaidah tadi, dengan Superman beberapa akun belajar oleh guru PTK, kepala sekolah maupun murid itu banyak yang belum aktifasi, maka itu saya serahkan kembali untuk yang kelas bawah mungkin dibantu dengan orang tua. Kalau kelas tinggi sudah sisanya diakses sendiri. Kemudian login akun belajar lagi menggunakan Chromebook. Nah, ini anak-anak saya kebetulan ini di saat dulu di kelas 4 ya ini ya. Dari kelas 4 nanti ada gambarnya di kelas 5. Jadi ini kelas 4. Jadi murid login menggunakan akun belajar ID untuk masuk di menu Chromebook untuk dapat mengakses beberapa fitur-fitur yang ada di dalam Chromebook tersebut. Karena kalau menggunakan akun biasa, maka tidak bisa karena Chromebook ini sudah disetting sesuai dengan settingan Kemendikbud. Nah, ini salah satu kegiatan saya. Jadi murid-murid mendesain poster dengan Canva. Jadi memanfaatkan akun belajar ID ini murid dapat membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Seperti yang disampaikan Bu Yubaidah tadi bahwa kita dapat menggunakan akun belajar ID untuk memperoleh fitur-fitur gratis edukasi bagi murid, bagi guru juga. Nah, itu melatih kita, melatih guru, melatih anak untuk kreatif. Dan itu menyenangkan bagi anak-anak. Dan kadang-kadang di kelas juga waktu habis karena asik untuk membuat desain itu. Karena tinggal ambil template atau ambil elemen yang bagus-bagus. Kemarin saya mempraktekkan itu membuat ekosistem. Coba saya bentuk kelompok seperti yang di gambar ini ya, per meja ini. Jadi 15, kebetulan murid saya itu 16. Jadi 15 ada yang nebeng satu. Jadi praktek langsung hampir satu anak satu Chromebook. Jadi bisa berhadapan. Nah, ini membuat poster tentang ekosistem. Jadi ada yang ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem sawah. Jadi anak tinggal tempel-tempel itu dan hasilnya luar biasa ya. Jadi anak-anak itu senang. Kemudian praktek baik yang sudah saya lakukan yaitu project based learning dengan Google Classroom. Murid melaksanakan proses pembelajaran project based learning menggunakan Google Classroom dengan alur Merdeka. Nah, ini baru saya laksanakan kemarin. Memang saya berpikir bahwasanya Google Classroom itu saat online saja, saat waktu corona. Ternyata tidak. Kita bisa memodifikasi ini dengan hybrid learning. Jadi kita pakai online separuh, kemudian tatap muka seperti hari ini. Jadi saya mengadopsi alur Merdeka ini saat mengikuti program guru penggerak. Jadi anak-anak itu dibuatkan suatu alur bagaimana mereka belajar mandiri menggunakan fitur-fitur yang sudah disiapkan seperti YouTube, mungkin artikel, kemudian sampai akhir itu membuat aksi nyata dalam karya mereka, apapun bentuknya nanti sudah terstruktur di Google Classroom. Gitu. Kemudian yang sudah saya lakukan dan sering dan rutin ya, mungkin penilaian sumatif yang saya lakukan yaitu penilaian sumatif dilakukan setiap akhir bab setiap mata pelajaran berbasis online menggunakan platform Google Form. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan platform ini. Mungkin kurang canggih kalau menurut jenengan kalau sudah bisa untuk aplikasi yang lain. Kalau menurut saya ini aplikasi yang sangat mudah dan bisa digunakan cepat seperti itu. Dan anak-anak juga dalam mengaksesnya itu menggunakan akun belajar ID karena langsung terekam dengan akun tersebut. Jadi saya membiasakan anak-anak menggunakan akun belajar ID dengan menyeting di settingan itu wajib menggunakan akun belajar ID. Jadi apabila anak-anak itu lupa, mungkin tidak sering memakai atau lupa itu karena pakai akun biasa tidak akan bisa masuk untuk mengikuti penilaian sumatif setiap babnya. Kemudian
anak-anak mempresentasikan multimedia pembelajaran interaktif. Aplikasi ini sebetulnya saya pernah membuatnya dua aplikasi, yaitu menggunakan Articulate Storyland. Jadi itu saat dulu Corona itu ada masalah tentang ini tidak bisa digunakan secara online karena tidak ada jaringan untuk daerah pegunungan. Saya terinspirasi dari teman-teman untuk membuat berbasis Android offline. Kemudian karena sudah pandai ataupun dapat bantuan Chromebook, jadi ini saya buat aplikasi berbasis web. Dan ini simpel sekali. Selain menggunakan Articulate Storyland, saya juga sering menggunakan Google Sheet. Ini anak-anak sedang mempresentasikan, jadi setelah belajar, kemudian mempresentasikan apa yang didapat, dan ini adalah salah satu multimedia interaktif. Anak-anak bisa mengeklik langsung dan bisa belajar, dan ini sebetulnya efektif agar anak-anak tidak membuka situs-situs yang lain. Kalau memang ini memang membutuhkan waktu yang lama untuk membuat ini. Pemanfaatan Chromebook yang seperti disampaikan oleh Bu Zubaida mungkin di sekolahnya juga untuk di jenjang SD, Chromebook digunakan ANBK. Jadi kebetulan saat itu tahun kedua ANBK itu mendapatkan Chromebook 1 hari sebelum pelaksanaan. Jadi terima kasih pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Jadi langsung dipraktekkan. Nah ini untuk tahun yang kedua kebetulan ini sudah murid saya tadi kelas 4 sekarang naik kelas 5 langsung sudah terbiasa karena setiap harinya Chromebook itu jarang di dalam lemari. Jadi setiap hari pasti keluar. Paling enggak tidak apa ya namanya ya bisa dipakai atau bahasa sini dipanasi setiap hari. Kemudian yang terbaru mungkin kemarin ya yang Bapak Ibu guru SD ya melaksanakan OSNK yang kemarin sempat memakai Android tetapi banyak kendala karena mungkin pihak penyelenggaranya ya, terus kemudian beralih ke basis ANBK dan alhamdulillah lancar, tidak ada masalah selama 2 hari. Kemudian di Chromebook juga dapat digunakan untuk mengerjakan LKPD online. Ini salah satu platformnya yaitu Live Worksheet. Jadi kita membuat LKPD dalam bentuk PDF kemudian diupload. Kita bisa melatih anak-anak untuk mengetik di situ dan bisa membuat satu bisa diakses ke semua Chromebook anak-anak. Kemudian pelaksanaan yang terbaru yaitu yang kemarin baru saja yaitu pelaksanaan SPSAJ berbasis online yang pertama kali dilaksanakan di Gugus. Jadi ini menggunakan akun belajar ID untuk masuk karena memastikan setiap sekolah muridnya yang di kelas 6 ini memakai akun belajar ID. Jadi sudah ada settingannya. Jadi alhamdulillah di gugus kami semuanya sudah aktif dan sudah tersemat di smartphone anak-anak maupun Chromebook yang diberi bantuan oleh pemerintah. Di dalam aplikasi ini saya menggabungkan dua, yaitu platform Google Sheet dan Google Form. Kemudian belajar di luar kelas menggunakan Chromebook sering. Jadi memang Chromebook itu kan portable, baterainya awet. Kemudian kebetulan sekolah saya juga untuk jaringan WiFi aman, jadi dimanapun tempat di lingkup UPTSD Remen 2 ini jaringan ada semua. Sampai tidak ada masalah mungkin internetnya di kantor, di kelas tidak bisa. Tidak. Jadi kemarin saya memasang setiap titik router-router untuk WiFi tersebut. Mungkin masih ada waktu, Bu Luvin? Atau Jadi masih ada, Pak. Bu, Masih iya. ada. Ini mungkin ya ada berapa menit? 15 menit. 10 Ya. sampai 15. Ini ya sekali. Ini salah satu apa ya praktek baik yang saya pernah ikuti saat mengikuti program pembatik yang dibacakan oleh Bu Mas Rupin di CV saya.
Jadi saya memanfaatkan TIK yang saya dapat dengan pendekatan TPAJK menggunakan Google Sheet, Wordwall, dan Quizizz. Mungkin bisa saya putarkan videonya, cuplikan video dari pembelajaran yang saya lakukan. Sebentar ya. Suaranya tidak keluar, Pak Dedi. Diulang share screen-nya, kemudian diaktifkan suaranya. Mohon maaf Pak Dedi, suaranya enggak keluar nggih dari tadi. Bentar, Bu. Sudah dengar, Bu? Belum, Bapak? Oh, bentar, bentar. Diulang share layarnya Pak Dedi, dimatikan dulu, kemudian di share ulang, kemudian di pojok itu ada volume itu diaktifkan, pojok bawah.
mohon izin Bapak Ibu bisa lanjut. Nanti videonya Pak Dedi boleh link YouTube-nya dikirim di chat Pak Dedi. Monggo Pak Dedi lanjut. Terima kasih. Ya, ini sudah masuk Bu suara saya. Nggak dengar ya tadi di videonya. Dengar Pak. Nggih, monggo Ya, ya. ya Bu. Ya, saya lanjutkan ya, mohon maaf. Mungkin saya ini apa namanya untuk settingannya belum saya sematkan. Kita lanjut ke selanjutnya. Mungkin itulah secara gambaran pelaksanaan pembelajaran. Ini adalah murid-murid saya di kelas 5. Saya ambil 2 untuk memberikan umpan balik ya. Apa yang saya lakukan. Ini memang anak-anak saya di kelas 5, jadi saya ambil 2 saja untuk memberikan umpan balik. Ini yang menarik dari Mas Marvel ya, saya senang sekali belajar di Chromebook karena mencari informasi dari Google dan YouTube. Memang kebetulan anak ini luar biasa, jadi sering kalau seneng kalau browsing-browsing. Kalau memang kita pakai Chromebook untuk kontrol konten-konten yang negatif itu masih bisa. Jadi kita membantu apa namanya ya anak-anak itu fokus untuk benar-benar belajar untuk Chromebooknya bukan yang cari yang lain. Kemudian untuk yang kedua Ananda Sela. Jadi yang paling suka itu saat bermain dengan fisis. Jadi ada yang di petualangan itu beradu dengan temannya. Kalau menang itu ada rasa kebanggaan tersendiri. Kemudian ini adalah refleksi saya dari kelebihan Chromebook ya daripada yang lain itu untuk bootingnya cepat. Jadi kita buka layar, kadang langsung booting nyala. Tidak perlu tekan power. Nah, kalau di Chromebook yang tapi saya cenderung sering mengecek ya karena sering digunakan jadi tidak pernah sampai kosong baterainya. Kemudian yang paling saya suka itu berbasis cloud data. Jadi saya kalau mengetik di Google Doc itu otomatis kalau saya lupa untuk menyimpan itu langsung otomatis dan ada spell untuk correction. Jadi misalnya kita menulis salah, kita bisa ngecek di situ. Sebetulnya di Microsoft Word juga bisa, cuma saya apabila membuat suatu essay atau apa, seringnya di Google Doc. Itulah kelebihan dari Chromebook menurut saya. Untuk kata-kata akhir dari saya, jadi ini adalah quote, jadi berilah pelayanan pendidikan pada murid kita berdampingan dengan teknologi. Jadi kita sebagai guru dengan zaman yang saat ini janganlah tabu dengan teknologi. Jadi teknologi adalah suatu apa namanya ya, suatu upaya atau cara untuk membantu pendidikan bukan sebagai hambatan atau sebagai permasalahan baru dalam pendidikan. Karena guru juga saat ini mau tidak mau harus belajar untuk berdampingan dengan teknologi. Tugas kita sebagai guru mengantarkan mereka sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Seperti sekolah saya, kodrat zaman saat ini bagaimana serangan gadget atau internet yang sangat luar biasa. Jadi kita sebagai guru, sebagai filter untuk hal-hal tersebut dengan memanfaatkan teknologi yang didapat dari bantuan pemerintah, kemudian kita belajar dengan kodrat alam. Kebetulan sekolah saya ada di sekitar pabrik besar, bagaimana saya menyiapkan sejak dasar untuk mengikuti teknologi agar bisa menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi tidak diisi oleh orang luar. Terima kasih. Itu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf, mungkin tadi saat tayangan video pembelajaran tidak ada suaranya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Mas Lufin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak
Dedi luar biasa pemaparan materi hari ini. Jadi dua pemateri yang telah memaparkan malam ini luar biasa Bapak Ibu. Aplaus untuk beliau berdua. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sesi tanya jawab, yaitu 15 menit. Yang pertama, ini ada pertanyaan lewat chat dulu, nanti lewat Zoom. Mohon izin Pak Dedi maupun Bu Siti Zubaidah. Yang pertama dari Ibu Wahyu Nikmah. Bapak izin bertanya, saya sering melakukan pembelajaran dengan Chromebook, tapi saat mau presentasi saya hubungkan ke LCD kok tidak muncul bahan prestasinya yang buat siswa. Mohon penjelasannya Bapak, monggo. Langsung Bapak Dedi. Mungkin bisa diulangi Bu pertanyaannya. Oke. Saya sering melakukan pembelajaran dengan Chromebook, tapi saat presentasi saya hubungkan ke LCD, kok tidak muncul ya bahan presentasinya yang untuk siswa. Nah, Pak. Dan saat presentasi ternyata tidak muncul yang untuk siswa. Ya, terima kasih. Mohon izin ya untuk menjawab Bu Siti Zubaidah. Mungkin saya dulu. Jadi yang saya praktekkan di sekolah itu memang ada settingannya Ibu. Jadi kita biasanya ikut pelatihan di BIMTEK itu ada. Kalau ini saya tidak bisa mempraktekkan saat ini, posisi saya pakai laptop. Jadi mohon maaf. Jadi di situ ada settingnya. Settingnya itu kalau nggak salah itu mirror ya. Kalau settingnya mirror itu kalau tidak disetting, tidak dicentang itu gambarnya logo Kemendikbud. Jadi tidak bisa presentasi kalau itu. Nah, kalau sudah dicentang, di settingannya untuk presentasi mirror kalau nggak salah, saya lupa saya, itu akan muncul dari tayangan kita. Kalau tidak di setting ya gambarnya yang keluar di layar itu Kemendikbud, logonya Kemendikbud biru seperti itu. Seperti itu mungkin Bu Zubaidah mau menambahi. Kalau saya praktekkan seperti itu. Jadi kalau sekarang mau saya praktekkan ini pakai laptop, nggak pakai Chromebook. Terima kasih Bu Mas Rufin. Terima kasih Pak Dedi. Mungkin Bu Siti Zubaidah mau menambahi? Mungkin jawaban Pak Dedi sudah jelas Bu, dan Bu Wahidatun bisa japri langsung ke Pak Dedi pada saat di sekolah, jadi bisa dipraktekkan langsung dan jelas. Mungkin seperti itu, karena Pak Dedi sudah langsung menggunakan Chromebook pada saat presentasi. Kalau saat ini belum ada Chromebooknya, mungkin kita nggak bisa mempraktekkan. Mantan Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi, Pak sama Bu Siti Zubaidah. Ngaten Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan lewat chat. Kalau belum ada, kami buka untuk pertanyaan di Zoom. Monggo Ada Bapak yang Ibu. itu Bu, dari Ibu Ida Wahyuti ke atas. Ke atas, ya. Yang mana Bu? Ini saya bacakan Bu, mohon izin Bu Luvin. Izin bertanya Ibu, saya Ida Wahyuti dari TK Bina Anak Prasa Semanding. Pertanyaan saya, bagaimanakah caranya menambahkan aplikasi di Chromebook, misalnya seperti Microsoft Word ya, jika tidak ada akses internet, karena kalau di Chromebook kan harus selalu dengan akses internet, agar bisa digunakan untuk pembelajaran pada anak TK walaupun tidak online dengan internet. Begitu Bu pertanyaannya. Langsung saya jawab Bu Luvin. Ini sudah saya. Ya monggo langsung dijawab. Ini kalau menggunakan untuk Bu Ida Wahyuti, untuk Google Workspace for Education itu bisa kita setting offline Bu di drive-nya. Jadi kalau di drive-nya kita setting online, otomatis semua termasuk Google Doc, Google Spreadsheet itu bisa dalam bentuk offline atau ketika tidak ada internet itu kalau ngetik saja bisa Bu. Tapi kalau kita mau browsing tidak bisa. Misalnya memasukkan gambar tidak bisa kalau ngambil dari internet. Tapi kalau memasukkan gambar dari laptop ataupun panjenengan ngetik itu masih bisa. Yaitu dengan men-setting di drive-nya. Saya simulasikan dulu nggih. Mohon izin share screen layar dulu.
iki nggih, awalnya Bu, jenengan klik yang di sini dan titik 9 ini nggih di aplikasi ini kalau di Chromebook mungkin sama nggih Pak Dedi nggih, dengan laptop nggih kalau untuk browsing drive-nya nggih. Oke, kemudian di aplikasi ini jenengan cari drive, jenengan klik drive-nya. Setelah itu Bapak Ibu di settingan yang gambar gear atas ini, setelan ini, gear atau setelan ini jenengan klik. Oke, sebentar. Nah, setelan ini jenengan klik. Nah, di sini panjenengan bisa klik mode offline. Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau ini tidak diklik, maka offline tidak bisa. Jadi ini maksudnya kenapa kok kita aktifkan offline-nya. Ketika kita aktifkan offline, ketika tidak ada internet, ini masih terus bisa melanjutkan ketikan di Google Doc ataupun di Spreadsheet atau di Google Slide Bapak Ibu. Tapi kalau tidak kita aktifkan, maka ketika tidak ada internet itu akan berhenti Bapak Ibu. Seperti ini nggih, di offline ini kita klik. Nah, kalau mau berbagi pun juga sama. Tinggal kita setel. Bahasa juga bisa kita setelan. Di setelan, Bu, nggih, di gear-nya itu. Jadi kalau panjenengan di TK misalnya mengajari anak untuk ngetik di Google Doc, itu kalau tidak ada internet kita setting offline. Jadi untuk ngetik aja, kalau sekedar ngetik, memasukkan gambar dari Chromebook, itu bisa dengan mode offline. Seperti itu, Bu, jawabannya. Terima kasih. Kalau untuk game, kalau menggunakan internet memang tidak bisa. Kalau untuk offline misalnya Quizzes tidak bisa untuk offline Bapak Ibu. Tapi kalau untuk Google for Edu itu bisa dengan mengaktifkan fitur offline pada setelan Drive. Dan otomatis semua yang di Google Doc dan sebagainya itu bisa dengan offline. Itu terima kasih Bu jawaban dari saya. Terima kasih Bu Siti Zubaidah. Semoga jawaban dari Bu Siti Zubaidah sudah dapat diterima Bu Ida. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan di Zoom. Monggo yang berkenan bertanya untuk resen, Bapak Ibu. Sekali lagi kami buka satu pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di Zoom. Nah, kalau belum ada, ini ada satu pertanyaan lagi, Bapak Dedi dan Bu Sizu, yaitu ini dari Putri Mei. Ini pertanyaannya, saya pernah mencoba membuat PowerPoint yang dibuat dengan Canva, kemudian di-download. Ternyata tidak support dengan Chromebook. Apakah harus dengan Google Slide? Monggo yang Baden jawab, Pak Dedi atau Bu Siti. Nggih, izin menjawab dulu ya. Mungkin ada tambahan nanti Ibu Zubaida. Jadi pertanyaan tadi mendownload Canva ya. Di PowerPoint yang dibuat di Canva, Bapak. PowerPoint buat di Canva kemudian dimasukkan. Nah, ini nanti supportnya di Google Slide ya. Jadi ada beberapa fitur atau beberapa font yang kita sudah buat di Canva dan sudah apa namanya elemen sudah itu ternyata saat masuk di Chromebook pakai Google Slide itu berubah. Mungkin warnanya, mungkin uh, nama fontnya itu karena menyesuaikan dengan apa namanya fitur yang ada di Google Slide. Jadi tidak semua langsung jadi, tapi kemungkinan besar itu tidak berubah banyak, tapi ada kemungkinan berubah strukturnya. Bu Ludwin mungkin yang bertanya tadi. Jadi bisa kok masuk itu. Jadi nanti formatnya jadi Google Slide di kalau PowerPoint ya. Nah, kalau memang sudah pakai Canva, kenapa nggak dibuka Canva-nya pakai Chromebook? Kenapa harus dibuat PPT dulu gitu? Kalau sudah Mohon maaf, sama-sama online ya. mohon maaf, mungkin Gitu. bisa saya tambahin ya Pak Dedi. Nggih, mungkin Ini enggak. PowerPoint di Canva, kemudian di-download. Ternyata tidak support dengan Chromebook, gitu loh Pak. Maksudnya Oh, pertanyaan. pakai buatnya di Chromebook Canva-nya. Ya, iya. Oke, izin menjawab Bu Luvin.
Sambil menunggu Pak Dedi, nggih. Nggih, sambil Buatnya, menunggu Pak Dedi. Mungkin nggih, bisa monggo. jadi Bu itu belum set itu, masuknya bukan di akun Belajar ID bisa jadi. Karena kalau dia tidak bisa mendownload PowerPoint nggih, itu biasanya berarti akun Canva-nya berbatas. Nah, kalau berbatas itu bisa jadi bukan masuk di akun Belajar ID-nya, tapi di Gmail biasa. Kalau di Chromebook itu masukkan Gmail biasa juga bisa. Mungkin seperti itu, karena yang terjadi misalnya murid saya, Bu, saya tidak bisa download, saya tidak bisa berbagi editor, saya tidak bisa mengirim. Itu ternyata ketika saya cek, mereka salah masuk ke akun. Itu yang biasanya terjadi. Jadi kalau ingin dengan fitur premium bisa mendownload dalam bentuk PPT, PDF, ataupun bisa apa namanya editor bersama, itu menggunakan akun Belajar ID. Dan itu yang sering terjadi di lapangan Bapak Ibu. Nggih. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Monggo bisa dicek lagi apakah itu masuknya pakai akun Belajar ID atau Gmail biasa. Kalau Belajar ID insya Allah bisa di-download dengan PPT. Cuman fiturnya tidak sama dengan Canva, Bu. Mesti ada perubahan kalau dalam bentuk PPT. Mungkin itu jawaban saya, Bu Luhin. Bisa ditambahi Pak Dedi, monggo. Nggih, terima kasih Bu Siti Zubaidah. Monggo mungkin Pak Dedi mau menambahi dari pertanyaan yang dari Bu Mei tadi. Oke Bu, seperti tadi saya katakan mungkin di fitur kalau PowerPoint memang di Chromebook itu sendiri walaupun yang disampaikan Bu Siti Yubaidah bisa di-download Bu, nanti berubahnya juga akan menjadi Google Site gitu, seperti itu. Tambahnya seperti itu. Jadi bisa masuk, bisa terbaca tapi terbacanya di Google Site karena tidak ada fitur Microsoft. Kalau PowerPoint itu kan produknya Microsoft, jadi tidak bisa. Nggih, nggih. Jadi dipastikan ya Bapak Ibu, selain kita harus melihat akunnya tadi juga nanti hasilnya juga dapat dilihat apa yang diinginkan. Bapak Ibu, itu adalah pertanyaan dari chat. Saya tawarkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom, monggo yang ingin bertanya untuk Rosen, satu orang. Kalau tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 10 Bapak Ibu. Cuma ini ada satu pertanyaan, tidak perlu dijawab. Nggih. Kenapa SD saya belum dapat bantuan Chromebook sama sekali, padahal ada yang sudah dapat 2 kali. Itu bukan wewenang kami, nggih, Ibu Artis Nugraha. Wah, namanya artis, nggih. Bukan wewenang kami, jadi mungkin ini tidak bisa menjawab untuk itu. Nggih, Bapak narasumber untuk masalah ini, nggih. Nggih. Mungkin saya bisa menjawab Bu untuk Bu Nggih, monggo. jawaban pertanyaan dari Bu Artis tadi nggih. Mohon maaf untuk Chromebook itu sebenarnya berdasarkan yang mendapatkan bantuan itu berdasarkan isian dari Dapodik Bapak Ibu. Jadi kalau di Dapodiknya jenengan itu ngisinya tidak butuh Chromebook, mengarahnya ke tidak butuh Chromebook atau tidak bisa support ke Chromebook, maka juga kita tidak dapat bantuan selain jumlah peserta didik di sekolah kita. Kalau jumlah peserta didik kita mencukupi dan isian dari Dapodik itu menjurus ke kita butuh Chromebook, maka insya Allah kita dapat. Seperti itu kemarin jawaban dari narasumber BIMTEK dari BPPMP Jawa Timur. Mungkin itu Bu Lufin bisa membantu, jadi ketika pengisian Dapodik itu lebih mengarahkan ke situ dan juga dipengaruhi oleh jumlah peserta didik. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu Siti Zubaidah. Mungkin satu lagi nggih Bu. Ini bila Chromebook tidak tampil menu exam browsernya, bagaimana solusinya? Mungkin Pak Dedi atau Bu Siti Zubaidah? Monggo Pak Dedi, karena Pak Dedi sendiri mengalami Bu Ya, itu Bu. betul Bu. Itu berarti kita satu suara ya. Jadi gini, itu diakibatkan karena mungkin update otomatis. Jadi Exambro-nya itu ada satu Chromebook saya tidak bisa. Kemudian kan seperti informasi yang saya dapat saat BIMTEK di Pemkap itu tidak boleh di hard reset karena itu nanti tidak menjadi bagian dari apa namanya garansi Kemendikbud. Jadi harus menghubungi situs-situs yang di-share Bu Zubaidah mungkin nanti ya Bu ya, di-sharekan kepada peserta. Jadi harus menghubunginya atau menghubungi pihak apa namanya distributor. Jadi
Ibu kan menerima berita acara, di situ ada kontaknya. Jadi yang bisa meriset di akunnya atau settingan di aplikasinya itu tidak bisa sih. Jadi dari penyedia mungkin dicari Bu berita acaranya. Nah, nanti dari sana langsung bisa kok otomatis katanya. Kemarin sudah saya DM, cuma sampai saat ini juga belum berubah. Jadi hilang Action Bro-nya. Tapi masih bisa digunakan kok. Action Bro-nya untuk ANBK yang tidak bisa, tidak ada. Seperti itu. Terima Terima kasih. kasih. Oke, demikian. Boleh izin menambahkan sedikit, Oke, Ibu? monggo Bu Aini. Terima kasih Bapak Ibu atas ilmunya, pengalamannya, praktek baiknya dari Bu Siti Zubaida, Pak Dedi Mega, dan panduan yang sangat luar biasa dari moderator Bu Siti Maslufin. Saya sebenarnya ingin mengarahkan Bapak Ibu peserta yang punya trouble dengan Chromebook, itu tadi di materinya Bu Zubaida, bisa di-share ulang Bu Zubaida untuk link-link yang Bapak Ibu bisa melakukan literasi ya, termasuk Pak Dedi terkait Exambro itu setahu saya ada Pak solusinya yang di linknya Bu Siti Zubaida itu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang tidak bisa screenshot di Chromebook dan lain sebagainya, karena memang ada beberapa perbedaan langkah ya Bapak Ibu. Jadi langkahnya kalau screenshot di laptop dengan screenshot di Chromebook itu tidak sama. Mungkin saya mohon sebelum ditutup Pak Dedi bisa menceritakan langkah share screen. Jadi nanti Bapak Ibu itu punya gambaran. Sebenarnya itu gampang banget. Kalau kita sudah membaca semacam buku panduannya Chromebook itu Bapak Ibu nanti enak kok. Kayak kita menggunakan smartphone tuh Bapak Ibu ya. Tiap jenis tuh akan punya bahasanya kondisi fitur yang nggak sama antara Samsung, kemudian Apple misalnya, atau merek yang lain. Nah, Chromebook itu seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah terbiasa membaca buku panduannya dan dipraktekkan gimana cara screenshot, gimana rekam layar, maka Bapak Ibu tidak akan kesulitan. Mungkin itu, Bu Zubaida bisa share screen Bu, yang link yang panjenengan di materi tadi Bu. Ya ini. Sudah saya di chat ya, di chat ya. Boleh di Monggo chat. bisa di. Ini nanti bisa dicoba diliterasi lagi Bapak Ibu dan ini akan saya kopikan ke semua grup seminar ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dengan mudah untuk mempelajari terkait pemanfaatan Chromebook ketika ada kendala atau trouble. Itu saja. Terima kasih Bu Lufin. Terima kasih Bu Nur Aini atas pencerahan pada pertanyaan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau bertiga ini dapat bermanfaat dan dapat mencerahkan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sayang sekali waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 ya Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih ada yang belum bisa dijawab pada pertemuan malam ini, monggo nanti langsung di grup disampaikan, insya Allah nanti akan dijawab oleh narasumber kita dan dijawab oleh co-kapten. Bapak Ibu, terima kasih Bu Siti Zubaida, terima kasih Pak Dedi Mega Saputra. Semoga apa yang panjenengan berikan saat malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulan dari malam ini, pemaparan malam ini adalah perlunya penerapan digitalisasi dalam pembelajaran. Jadi, monggo kita aktifkan akun belajar ID di masing-masing siswa kita, Bapak Ibu. Nggih. Kemarin sudah susah payah kita aktifkan, kalau tidak digunakan eman-eman. Karena banyak aplikasi yang diberi kemudahan dengan menggunakan akun belajar ID. Semoga kita semua dapat menerapkan dan dapat melayani kebutuhan siswa kita dengan sepenuh hati sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dedi dan Ibu Siti Zubaida. Bapak Ibu yang saya hormati, satu pantun untuk Bapak Ibu semua sebelum saya akhiri sesi pemaparan materi malam ini. Pergi ke pasar beli sepatu. Cakep. Tidak lupa beli sikat. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ilmunya bermanfaat.
Terima kasih. Amin. Terima Amin. kasih Pak Dede, terima kasih Ibu Siti Zubaida dan Bapak Sami-sami Ibu dulu Rektor Dasar pertama Ibu Kabupaten. Saya Sama selaku Ibu. moderator undur diri. Nanti acara ini saya serahkan kembali kepada Ibu Anita Apriliani. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo acara saya serahkan ke host. Bapak Ibu mohon izin suara saya apakah terdengar? Nggih, terdengar serak-serak basah. Nggih. Agak didekatkan, Bu, nggih. Chat. Namun sebelum itu rasanya malam pertemuan ini semangat belajar luar biasa. Monggo yang masih dinyalakan lebih dulu, yang mungkin tadi jilbabnya belum rapi bisa dirapikan, di bapak-bapaknya bisa setting dulu. Monggo siap-siap, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Yang bagian ambil foto siapa nggih? Mohon Ya. ya, monggo Bapak Ibu yang masih belum dibuka kameranya. Baik, Bapak Ibu. Siap, nggih. Ini ada 19 slide, Bu, di tampilan saya. Mohon bersabar, nggih. 1, 2, 3. Bentar. Slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Pak Kartono malam ini plus mimpin doa sesi foto. Alhamdulillah. Jam ya. Jadi kita mulai tadi sekitar pukul 7, kemudian sekarang pada jam 9 lebih 5 menit kalau di perangkat saya. Untuk link presensi sudah kami bagikan di chat. Moga saged dilakukan presensi dan kehadiran. Untuk moderator Bu Siti. Mic-nya Bu Anita. Dan tentu saja terima kasih yang luar biasa kami sampaikan kepada Bu Siti Mas Lufin yang sudah memandu. Ya Allah ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Deddy Mega Saputra SPD dan Ibu Siti Zubaida MPD. Ada sedikit pantun mungkin, kalau tadi Bu Lufin bolak-balik pantun, saya belajaran Bu Lufin. Ilmu bagai samudera luas, tak terhingga untuk digali. Webinar malam ini telah tuntas. Semoga materi yang didapat bermanfaat nanti. Amin. Bapak Ibu, acara webinar pada malam hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah, saya sebagai host mohon maaf jika ada banyak kesalahan, terutama teknis pada malam hari ini yang kurang optimal. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Termasuk saya mewakili panitia, mohon maaf jika dalam kegiatan malam ini ada beberapa yang perlu kami refleksi dan evaluasi. Yang penting tidak lupa kami sampaikan terima kasih banyak. Sampai ketemu besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Izin untuk mengakhiri Zoom kita hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Amin. Saya close untuk end meeting. Terima kasih.